Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 ASA, ke-12 ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.375 menguat 0,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar sebenarnya ISAT didistribusi. Langsung saja ke teknikannya ISAT ya ini lagi nunggu momentum juga nih. Beneran ditarik naik atau malah diguyur nih ya. Lagi sideways-nya juga ya rejection terus. Cuman tetap perlu hati-hati ya. Takutnya ini. Nih gambaran saya itu bisa seperti ini. Kalau memang terjadi ada crash untuk ISAT, dia itu bisa mengarah ke 8.000 bahkan 7.600 7.500 itu kalau ada koreksi nantinya. Tapi nggak tahu kapan ya. Apakah dia naik dulu? Kalau dia tembus 9.600 tuh cukup bagus, ada peluang bisa ke 10.000 10.800 lagi mencoba high-nya lagi. Cuman di sini nih di level-level yang memang antara dia tuh benar serius nanti naik ditarik kalau memang ada Januari back, atau kalau misalnya Januari tiba-tiba market koreksi dalam yang kemungkinan itu ada tapi kecil karena sebulan Desember ini asing itu net buy 4,6 itu besar. Masa dalam sekejap langsung dibuang kan? Tapi ya kita nggak tahu karena ISG itu di area resisten dan juga Big Bang itu rata-rata juga di area resisten. Takutnya sih ya memang ada buangan ya. Takutnya ya semoga aja nggak ya naik dulu nge-swing atas dulu mungkin sebulan baru di Februari atau Maret koreksi. Biasanya sih koreksi itu di Maret, Februari, Maret. Kalau ISG ini Maretnya awalnya koreksi dalam terus naik lagi ya. Nah itu biasanya Maret, antar Maret, tapi Januari ini juga sempat koreksi dulu. Coba kalau dilihat di time frame harian Maret, Desember, Januari sideways ya. Januari naik Januarinya ya. Oh sempat turun dulu Januari minggu pertama sampai tanggal 10, habis itu baru rally sideways Maret melorot, habis itu awal April naik lagi. Nah ini yang takutnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan pergerakan ISG itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini hampir mirip ini nih. Pergerakan ISG itu hampir mirip dengan Januari 2022 yang rally terus. Nah ini bisa seperti ini. Ini kan kelihatan. Ini saya bahas ISG dulu ya sekalian memperjelas kira-kira potensinya. Nah ini kan dia sideways berhasil break, rally retest. Nah, ini juga dia kan berhasil break di November ya sebulan yang lalu. Ya sekitaran inilah ya. Ini dia berhasil break, ini bisa juga dibilang seperti ini nih. Nah, kalau ini berhasil break mungkin koreksinya ke 7.000 itu. Jadi kalaupun koreksi 3% ideal lah, ya kan? Seperti ini dia retest dulu, retest atau koreksi dikit terus naik lagi. Peluang besar sih tetap all time high ya. Tahun ini ISG ya tadi arah gambarannya tuh 7.800 8.000 bahkan bisa kalau 8.800 tapi terlalu tinggi ya. Kalau 8.800 20% masa sih ISG bisa naik 20% ya. Kalau dihitung-hitung nih pernah nggak dia naik 20%? Jarang ya, paling 10% maksimal. 2021 dia naik berapa persen nih? 24%. Nah ini pernah nih Mei sampai Desember ya. Oh bukan Desember, Mei sampai 17% ya sangat mungkin. Tapi itu kan waktu lagi dia bullish-bullishnya, lagi terendahnya. Ya ini kan sudah tinggi ya, kita lihatlah untuk ISG ya. Seperti itu aja untuk ISG ya. Kalau menurut saya tahun depan tuh lebih ke mungkin 7.800 8.000 lah disentuhnya. Jadi dari sekarang tuh ada potensi upside sekitar 10% lebih kan. Kalau bisa ke 8.800 sih makin bagus ya. Cuman rata-rata kenaikannya tuh setahun ya. Mencapai puncaknya itu ya 12% aja. Nih 2022 dia naik sampai puncak, habis itu koreksi lagi. Naik turunnya tapi lumayan ya. Yang penting kita tahu pola pergerakannya aja dulu. Di mana bottomnya baru entry lagi ya saham-saham big cap. Jadi seperti itu. Dan untuk ISAT ya pokoknya kalau Bapak Ibu mau pakai price down ini boleh. Kalau mau pakai stop loss juga boleh. Cuman agak nanggung ya karena ada EMA 200 di 8.800. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau mau cut loss sekalian di bawah EMA 200-nya lebih konfirmasi ya 8.600 tuh jebol jual. Gitu ya. Target profit nih high-nya langsung atau ya minim-minim sama lah. Kalau dia turunnya 7% cut loss, Bapak Ibu naiknya ya maksimum minimal 7% segitu juga bisa.
Untuk ISAT kalau dilihat dari time frame bulanan lagi sideways ya, di range 9.000 sampai 9.800. Ya sebenarnya sih nggak masalah, ini bisa jadi swing low. Kalau minggu depan dia tembus 9.600-nya ada sinyal bagus, bisa ke arah all time high-nya untuk ISAT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang ditutup di harga 2.000 menguat 1,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya, Excel ada akumulasi. Apakah ini mulai diakumulasi, mulai dikumpulin? Kita lihat dulu untuk teknikalnya Excel. Langsung saja ke teknikalnya, Excel ada pola candle walaupun memang belum terlalu signifikan naiknya, baru pas tutupannya di 2000, di resistennya sempat jebol false ya. Ini indikasinya sih peluang naik, apalagi volume meningkat. Bandar detektor akumulasi walaupun kecil. Kalau dilihat dari time frame bulanan, volumenya membesar ya, tapi ini kalau menurut saya sih sudah selesai koreksinya. Ada peluang technical rebound. Pokoknya kalau Excel nih jebol lagi seberapa low-nya 1900 jebol ya, tinggalin aja lah kalau Bapak Ibu mau ya. Jadi dari harga sekarang cut loss-nya sekitar 6% dengan reward minimal 10% ke 2200. Itu minimalnya loh untuk Excel. Seperti untuk Excel, langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup di harga 3.950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, terus net buy. Kalau di broker semuanya TLKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TLKM lagi sideways, lagi belum kemana-mana juga. Yang penting ya, nggak jebol 3.800 untuk tren jangka pendeknya. Kalau sampai minggu depan, minggu pertama, TLKM jebol EMA 200-nya di 3.880 ke 3.600, arahnya makin dalam ya. Dia akan retest trendline downtrend karena dia belum ada retest trendline downtrend. Tapi kalau dia ke bawah ya makin murah, Bapak Ibu bisa average down di bawah, atau yang sudah profit taking di atas karena beli dari 3.500, menurut saya ya profit taking di jebol 3.800, nanti buyback lagi di bawah, kumpulin lagi, ulangi lagi, gitu-gitu aja ya. Yang penting tuh portofolio bertumbuh, bukannya hanya untuk mencari profit sebesar-besarnya. Ya semua orang mau profit sebesar-besarnya, persentase profitnya itu semua orang mau, tapi ya lebih berfokus Bapak Ibu ya, menurut saya ke portofolio Bapak Ibu tuh bertumbuh. Percuma satu profitnya tinggi, yang lainnya ada yang nggak di cut loss juga. Kalaupun let profit run, ya yang pastinya disiplin. Kalau yang harus di cut loss. Jangan let profit run juga yang floating lossnya di run terus, nggak di stop loss. Nah itu nanti nggak balance juga ya. Mestinya ya yang profit biarin naik terus, tapi dijagain dengan trading stop. Yang harus stop loss di stop lossin bisa. Atau ya kalau saham-saham berfundamental bagus ya tinggal average down bisa juga ya. Banyak cara kan. Yang pastinya jangan floating profitnya di running juga, floating lossnya run juga ke bawah saham-saham jelek lagi kan. Misalnya saham-saham gorengan ya jangan, walaupun memang kedepannya ya ada aja ceritanya naik, cuma perlu waktu kan. Sayang menurut saya kalau nggak ada sistem trading yang bagus, nggak ada kedisiplinan, ya keseringan pasti banyak merahnya daripada hijaunya. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk TLKM. Kalau dilihat dari time frame bulanan, berhasil membentuk higher low, volume memang nggak kuat, tapi kalaupun seminggu ke depan retest 3.800 nggak masalah. Kalau dia retest itu nggak masalah, yang penting jangan jebol 3.800 untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup di harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Friend ini transaksinya cukup besar loh setiap hari, walaupun di 50 ada aja transaksi. Oh, high-nya hari kemarin tuh ada di 51 ya, berarti kalau Bapak Ibu mau cut loss tuh bisa tuh harusnya ya, bisa keluar di 50 banting kiri. Kalau dibakar semuanya Friend diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Friend, tunggu aja, tunggu rame, karena nggak mungkin juga bandarnya cuma goreng sampai 55 kan. Pastinya kalau bandar bangunin sudah ngumpulin barang, mungkin ya akumulasi dari Oktober misalnya, akumulasi yang masa dinaikin cuma 55. Kalau saya lebih pertimbangkan nanti beli kalau dia tembus 5556. Target saya, target profit ya mungkin 60-66 ya, tergantung market kalau untuk swing. Pokoknya kalau sekali lagi Friend itu bangun tembus 56, tutup di atas itu minimal 66 tuh bisa. Jadi ada potensi upside sekitar 20% dari beli harga 56. 20%. Udah biarin. Mending buy on breakout daripada berharap di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, wah itu kan dikumpulin, pasti nanti Anda ditarik. Saya sih siap walaupun lengket di 50 berbulan-bulan.
Kalau seperti itu pertimbangannya, boleh beli di harga 50 nggak masalah. Yang penting harus siap dengan resikonya. Tapi kalau Bapak Ibu yang cari momentum, ya tunggu ada pergerakan yang cukup signifikan. Nanti lihat kalau dia tembus 5556 itu untuk trend. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 426. Menguat 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya ERA diakumulasi. ERA juga menarik. Langsung saja ke teknikalnya, ada ERA yang ditutup menguat 2,89% ke harga 426. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dilihat broker sebenarnya ERA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ERA juga bagus, dia berhasil menembus resisten keduanya sebelumnya di 380 terus 420, ya agak rawan kalau kondisi sekarang. Tapi kalau menurut saya ada peluang melanjutkan penguatan karena volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame bulanan, nah ini baru mulai ada perlawanan ya. Setelah 3 bulan, 4 bulan dia turun. Terus teknik rebound sebulan ini dia naik 18%. Dengan kondisi seperti ini, kemana arahnya ya? Paling nggak kalau jalan 1-2 minggu ke depan, kalau memang masih ditarik naik ya, 454 70 itu ada. Dia akan menguji dulunya support, sekarang jadi resisten. Ya, seperti itu aja untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ERAL yang ditutup di harga 320 menguat 2,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya ERAL diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ERAL bangun juga. Ya udah aman nih, udah kelihatan support dipakai aja 300. Kalau sampai Januari jebol ya tinggalin. Kalau saya lihat arahnya ke atas, ERAL paling nggak 350 arahnya sampai 356. Itu akan diujinya resistennya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, nah ada perlawanan ya. Walaupun memang bulan kemarin itu, maksudnya minggu kemarin itu kecil volumenya. Kalau di time frame bulanan, tadi time frame weekly, ini bulanannya ada rejection, volume lumayan meningkat. Ya ada peluang lah menembus 350-nya. Kalau memang jalan dan ini tanda-tanda reversalnya harusnya jalan. ERAL ya, paling nggak 350 360 untuk 1-2 minggu ke depan untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MTEL yang ditutup di harga 705, terkoreksi 4,72%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net buy. Kalau di broker sebenarnya MTEL diakumulasi. Kalau dilihat dari down history-nya, MTEL tuh di markdown 15 poin. Harga sebelum pre market itu 720, kemudian tutupannya di 705. Langsung saja ke teknikalnya, kena buang. Mantul juga. Nih kelihatan konsolidasi. Walaupun melanjutkan penurunan, 680 harusnya mantul. Ya, nggak masalah. Ini dia kepentok resisten aja. Kalau menurut saya untuk MTEL. Jadi seperti itu aja MTEL, selama di atas 680 aman-aman aja. Kalau ada Bapak Ibu yang dapat harga penutupan kemarin, kalau bisa cuan bungkus, Senin tuh cuan bungkus aja dulu. Ya bisa aja ditarik naik dulu kan 2% 3%. Kita lihat kuat nggak tarikannya. Kalau nggak ya akan melorot lagi. Arahnya masih bisa ke 680. Pokoknya nih area support konsolidasi yang harus dijaga oleh MTEL 680. Seperti itu MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tebik yang ditutup di harga 2090 menguat 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik lagi konsol, sepertinya sih lagi akum ya. Di atas yang 200 aman. Pokoknya 2020 tuh jagaannya jangan jebol itu. Target jalan nih kalau dia tembus 2150 arahnya 2300 resistennya ini atau 2250. Ada potensi upset sekitaran 7% apa 8% ya dari harga sekarang. Lebih bahkan ya. 7% pas ya. Segitu ya. Harganya untuk Tebik menarik nih. Tebik kumpulin aja dulu stop lossnya. Nggak jauh, nggak perlu. Kalau mau di bawah 2000 boleh. Ya 190 ya 5% ideal lah. Ya ini bagus kok konsolidasinya. Harusnya sih di lebih condong ke atas ya. Kemungkinan besar loh. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya masih sideways tapi low-nya naik terus. Kalau dilihat ke time frame bulanan masih bagus, higher high. Volume juga lumayan. Oke nih, harusnya Tebik ya. Sideways-nya bagus di time frame daily nih. Harusnya sih nggak jebol. 2000 tuh. Kecil kemungkinan untuk Tebik. Seperti itu. Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 990 menguat 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower bagus juga. Tembus 1000 sih digas. Ini konfirmasi ya. Sinyal. Tapi belum pasti. Swing low 960 nih. Siap-siap breakout nih juga pola imported head holder bisa 1000 tembus minimal arahnya 10% ke 1100 di Januari. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus juga volume walaupun nggak terlalu kuat. Cukup bagus nih. Kalau dilihat time frame bulanannya juga melawan ya sideways, candlenya doji. Jadi aman lah untuk Tower ya.
Jadi seperti itu aja untuk tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ketarikannya. Sen kondisi sekarang belum lah ya. Kalau Bapak Ibu mau, teman volume meningkat. Bisa jadi ya ditarik naik juga nanti. Kalau dilihat volume mulai meningkat nih. Mulai ada perlawanan di bawah. Ya, kalau yakin ya Bapak Ibu 51 tuh jelek-jeleknya buang aja lah. Berarti 8% lah Bapak Ibu cut loss. Kalau di jalan Bapak Ibu targetkan di 60, 66 itu, 70. Nih arahnya. Minimalnya 60, habis itu 70 itu. Kalau dilihat volume meningkat nih 2 hari perdagangan minggu kemarin ya. Ya siapa tahu ditarik naik bener. Kalau dilihat time frame bulanan volume meningkat, cuman turun kan. Cuman lihat nih ada ekor di bawah. Siapa tahu nih buying power, volume buying power kan. Lihat minggu depan lah. Kalau minggu depan tembus 60 sih menarik untuk Sen. Cuman likuiditas tipis ya. Seperti itu Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 790. Terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA lagi sideways, belum menarik candle seperti ini nih. Tapi lihat aja besok Selasa kalau memang ada buying power ikut aja masuk. Siapa tahu bisa rebound ditarik naik sampai 900 kan. Siapa tahu ada nanti Januari efek walaupun belum pasti. Ya untuk ASA gitu aja. Kalau dilihat dari time frame bulanan masih sideways ya di range 750 sampai 1250. Lumayan ya naik turunnya tuh 20%. Ya segitulah. Jadi seperti itu aja untuk ASA tuh yang penting nggak turun dari 750. Kalau Bapak Ibu ada yang beli harga sekarang ya kalau mau pakai pertimbangan stop loss di bawah 750 untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SLC yang ditutup di 97 terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke tekniknya ASA bagus. Dia high low, apalagi koreksi volume kecil. Menarik nih kalau tembus 100 minggu depan untuk ASA. Ya kita lihat aja. Level psikologisnya 100 tembus gas. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.